Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Nuwasil, kita lanjutkan dari penjelasan hadis yang ke-8 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, yaitu untuk memerangi orang-orang kafir, terutama mereka yang memerangi Islam dan menghalang-halangi dakwah al-Islam sampai mereka bersaksi bahwasanya la ilaha illallah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Kalau mereka melakukan demikian, maka mereka telah menjaga darah-darah dan harta-harta mereka kecuali dengan hak al-Islam dan perhitungan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika mereka sudah bersaksi dua kalimat syahadat dan menjalankan konsekuensinya, yaitu mendirikan salat dan menunaikan zakat. Yang mana tiga perkara ini adalah sebagai asas, pondasi kalimat syahadatain sebagai pondasi tauhid, salat sebagai pondasi dari ibadah badaniyah, dan zakat sebagai pondasi dari ibadah maliyah atau harta. Maka tidak boleh diperangi orang yang sudah melakukan ini, karena mereka adalah saudara-saudara kita se-Islam. Ya. Terjaga harta dan darah mereka sebagaimana yang sudah kita sebutkan. La yahillu malu mri'in muslim illa min tibin min nafsih. Tidak halal darah atau harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dari dirinya. Ya, begitu juga betapa terjaganya darah seorang kaum muslimin di dalam al-Islam. Qala al-mu'allif rahimahullah illa bihaqqil Islam. Tetapi di situ ada hal-hal yang menyebabkan hukum tadi berubah.
hukum bahwasanya darahnya haram untuk ditumpahkan, itu asalnya. Illa bihaqqil Islam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan hak Islam. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, yakni man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah fa innahu qad usima damuhu wa maluhu fala yajuzu al-i'tida'u alaihi illa idza akhalla bihaqqin min huquqil Islam bi an irtakaba naqidan min nawaqidil Islam. Yaitu barang siapa yang dia bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka telah terjaga darah dan hartanya. Ya, tidak boleh ya darah dan hartanya itu diperlakukan sewenang-wenang, kecuali kalau dia tidak menjalankan salah satu hak dari hak-hak Islam. Misalnya dia melakukan hal-hal yang membatalkan keislamannya. Fa idza irtaqaba naqidan min nawaqidil Islam halla damuh wa wajaba qatluh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man baddala dinahu faqtuluh. Kalau dia melakukan salah satu atau melakukan dari perkara-perkara yang membatalkan Islam, maka halallah darahnya dan wajib dibunuh. Ya, ingat ya, tapi ini tugasnya siapa? Al-hukumah. Ya, bukan setiap orang seenaknya menghukumi sendiri kemudian dia mengeksekusi sendiri. Ya, ini yang terjadi adalah kekacauan. Ya, yang seperti ini, hukum-hukum seperti ini dikembalikan kepada hukumah, dikembalikan kepada penguasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtulu. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Ya, yaitu seorang yang murtad, keluar dari Islam, ya, maka ini hukumannya. Ya, tujuannya apa? Salah satunya, hikmahnya adalah supaya agama ini bukan menjadi mainan. Ya, perkara yang dipermainkan, orang masuk keluar seenaknya aja. Tidak demikian. Ya, barakallahu fikum. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, yang juga terdapat dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath. Tidaklah halal darah seorang muslim kecuali kalau dia termasuk dari, dia adalah salah satu dari 3 golongan ini. Ya. Yang pertama adalah an-nafsu bin nafsi. Adalah an-nafsu bin nafsi. Jiwa dengan jiwa. Ya. Yaitu dia membunuh seorang muslim dengan sengaja tanpa haknya. Ya, maka
salah satu hukumannya bagi pelaku al-qatil, pelakunya adalah ya, dan ini dengan persetujuan para waliul qatil, ya, walinya para wali dari korban yang terbunuh, ya, adalah apa? Adalah dikisos. Ya, penetapan hukum kisos juga nggak sembarangan. Taib. Ya. Karena apa? Karena dia telah menghilangkan jiwa yang tidak bersalah. Ya, barakallahu fikum. An-nafsu bin nafsi. Wasayyibu zani. Sayyib yang berzina. Ya. Yaitu mereka yang sudah muhsan, yang sudah pernah menikah kemudian mereka melakukan perbuatan zina, wal iyadu billah. Apa hukumannya? Dirajam sampai mati. Ya, sekali lagi ini kembali penegakan hukumnya adalah kepada al-hukumah, pemerintah. Wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ati, dan seorang yang meninggalkan agamanya, memisahkan diri dari jamaah, ya, dengan 3 sebab ini. Dan ini tidak terbatas pada 3 sebab ini. Bisa jadi di situ ada sebab-sebab lain, ya, tambahan dari dalil-dalil yang lain. Misalnya apa? Sahir, tukang sihir, ya, itu hukumnya dia apa? Ya, dieksekusi dalam Islam. Ya, karena itu kita dapatkan sebagian tukang-tukang sihir ini, ya, kalau di negara yang masih menegakkan hukum-hukum Islam seperti ini, seperti di Saudi, ya, yang namanya dukun, tukang sihir nggak selamat di sana. Ya, alhamdulillah. Fa idza irtakaba naqidan min nawaqidil Islam fa innahu yustatab, fa in taba wa illa wajaba qatluh. Kalau seseorang itu melakukan salah satu dari pembatal-pembatal Islam, maka dia dimintakan padanya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bertaubat, ya alhamdulillah. Ya, itu yang diharapkan. Wa illa, kalau tidak mau dia bertaubat, berarti sudah disampaikan padanya, sudah ditegakkan hujah padanya, wajib qatluh. Maka wajib untuk dibunuh. Li'annahu i'tarafa annal Islam haq, karena dia mengakui bahwasanya Islam itu benar asalnya. Wa dakhala fil Islam, kemudian dia masuk Islam. Wa syahida annahu haq, dia bersaksi bahwasanya Islam itu benar. Summa tarakahu ba'dal ma'rifah, kemudian dia tinggalkan Islam setelah dia memiliki ilmu tentang Islam. Dan setelah wa ba'da an syahida annahu haq, dan setelah dia bersaksi bahwasanya Islam itu benar, fala yutala'abu bid-din. Yang pertama dari 5 darurat al-khams ini adalah penjagaan terhadap ad-din, agama, sehingga agama ini tidaklah menjadi mainan bagi orang-orang yang murtad, bal yuhma, ya, bahkan agama ini dijaga. Fa idzam tana'u
an haqqi min huquqil Islam fa innahum yuqatalun wa tahillu dima'uhum hatta yatubu. Kalau mereka tidak mau melakukan salah satu hak dari hak-hak Islam, maka mereka diperangi dan halal darah mereka sampai mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika qatala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu fi'ataini minan nas. Karena itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau memerangi dua golongan manusia ya di zaman kekhalifahan beliau. Yang pertama adalah al-murtaddin, al-ula al-murtaddin. Ya, al-murtaddun orang-orang yang murtad dari Islam. Ya, yang setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka keluar dari al-Islam. Dan juga walladzina da'au an-nubuwata ka Musailama al-Kadzab wal Aswad al-Anasi. Juga memerangi mereka yang ya mengaku sebagai nabi seperti Musailama al-Kadzab dan al-Aswad al-Anasi. Ya, ada beberapa orang yang mengaku sebagai nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini golongan yang pertama. Orang-orang yang murtad dan orang-orang yang mengaku bahwasanya dia adalah nabi yang meneruskan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Berarti penjagaan terhadap apa yang ingin dicapai oleh Abu Bakar As-Siddiq? Penjagaan terhadap ad-din, penjagaan terhadap agama. As-saniyah alladzina mana'uz zakah, orang-orang yang mana'u az-zakah, tidak mau membayar zakat. Ya, tidak bisa orang mengatakan ini harta saya, terserah saya mengeluarkan. Enggak. Harta yang merupakan wajib, ya, ketika sudah wajib zakat, itu harta yang harus dikeluarkan itu bukan harta pemiliknya itu. Ya, kalau sedekah atau infak yang sifatnya mustahab sunnah, mungkin dia bisa mengatakan demikian, ya. Tapi ini sifatnya wajib. Pada hakikatnya itu adalah haknya orang-orang mustahik zakat, orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Ya. Nah, di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, muncul kelompok yang tadinya mereka membayar zakat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka enggan untuk membayar zakat. Ya. Dan ini bukan satu dua orang masalahnya. Ya. Bahkan dikatakan mereka memiliki syaukah, kekuatan. Makanya diperangi. Ya, bukan hanya ya diilzam, diharuskan untuk membayar. Ya. Ya, zakat kalau emas berapa sih? 2,5% loh setahun. Ya, harusnya itu ya sangat ringan insyaallah taala. Dari 40 bagian hanya diambil 1 bagian. Ya, 39 bagian itu masih milik kita. Ya. Barakallahu fikum. Taib. As-saniyah alladzina mana'u zakah qatalahum hatta addau az-zakah. Beliau perangi mereka sampai mereka menunaikan zakat.
wastadalla bihadzal hadis, dan beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau berdalilkan dengan hadis ini. Ya, berdalilkan dengan hadis ini. Lama qala lahu sahabat, ketika para sahabat berkata kepada Abu Bakar Siddiq, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Nah, kita lihat di sini bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq yang beliau asalnya adalah seorang yang lemah lembut, gampang menangis, tetapi ketika ada hak dari Islam yang diabaikan oleh orang lain, beliau bersikap dengan sikap yang tegas, bahkan lebih tegas daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya, justru yang tadinya tidak setuju terhadap keputusan Abu Bakar As-Siddiq, di antaranya adalah Umar. Limadza nuqatiluhum wa hum yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah yusallun. Kenapa kita perangi mereka? Mereka bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan mereka salat. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal illa bihaqqil Islam wa inna zakata min haqqiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Ya, sebelumnya beliau membawakan hadis yang lengkap tadi, ya, sampai mereka bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa yuqimus shalah, mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, menunaikan zakat. Ya, zakat ini diantara yang harus ditunaikan. Ya, hak yang harus ditunaikan oleh seseorang. Wa inna zakata min haqqiha, dan sungguhnya zakat ini termasuk dari hak Islam. Wallahi law mana'uni iqaran fi rayati inaqan yu'addunahu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum alaihi. Seandainya mereka ya menahan dariku ya hal yang remeh sekalipun, misalnya yang dulu mereka kasihkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan perangi mereka dengan sebab itu. Ya, aziz, menjadi agama itu aziz, mulia. Ya, kalau dibiarkan orang akan seenaknya terhadap perkara agama ini. Ya, yang sholat, yang murtad, yang nggak membayar zakat, bayar zakat, udah terserah dia. Lalu alasannya apa? Itu hak privasi saya dengan Allah. Ya, hak privasi, tapi tidak menunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menunaikan hak kaum muslimin. Allah musta'an. Faman mana az-zakata jahidan liwujubiha fahadha kafir murtadun bil ijma'. Kalau seorang itu tidak mau bayar zakat jahidan, karena dia mengingkari kewajiban zakat, ya, maka orang seperti ini kafir dengan ijma'nya kaum muslimin. Ya, kalau dia mengingkari, apakah dia mengingkari kewajiban sholat, mengingkari kewajiban puasa, mengingkari kewajiban zakat, mengingkari kewajiban haji. Ya, dia mengatakan ini bukan perkara yang wajib dalam Islam. Ya, ya, dan rata-rata semua ya tahu itu wajib, mengakui. Cuman ketika melaksanakannya, nah ini. Ya, wa in mana'aha bukhlan ma'tirafihi biwujubiha fa innaha yu'khad minhu qahra. Kalau dia tidak mau bayar zakat karena pelit
Ya, karena pelitnya dia, dalam keadaan dia mengaku, dia tahu itu wajib, dia mengaku itu adalah kewajiban, tapi aduh, nah aduhnya ini, ya, karena manusia ya gitu kan, lihubbil khairi la syadid, kata Allah. Kecintaan manusia kepada al khair itu al-mal la syadid. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, kalian mencintai harta itu kecintaan yang besar. Manusia kayak gitu. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu burhanun. Sedekah itu burhan, bukti. Bukti apa? Bukti keimanan seseorang. Kenapa? Karena ketika dia bersedekah mengharapkan pahala dari Allah, dia sedang apa? Dia sedang melawan dirinya, mengatasi rasa pelit yang ada dirinya, rasa cinta yang ada pada dirinya terhadap harta tersebut. Dia lebih cinta terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya daripada harta tersebut. Bukti keimanan dia. Ya. Wa in mana'aha bukhlan ma'tirafihi biwujubiha fa innaha tu'khad minhu qahran, maka zakat itu diambil secara paksa darinya, karena sekali lagi itu bukan hak dia, itu hak orang lain. Ya, dan yang mengambil adalah siapa? Hukumah, sekali lagi hukumah. Ya, bukan kita orang per orang. Wa in kana lahu syaukatun wasilahun fa innahu yuqatal. Kalau dia memiliki syaukah wasilah, dia memiliki kekuatan dan senjata sebagaimana yang terjadi di zaman Abu Bakar As-Siddiq, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, karena ini ada kaum yang mereka tidak mau membayar zakat, bukan satu atau dua orang saja, maka diperangi yang seperti ini. Li'annaha ruknun min arkanil Islam, imtana'a minhu fayuqatal alaihi. Fahadha makna qawlihi illa bihaqil Islam. Karena ini adalah rukun dari rukun-rukun Islam, dia tidak mau menunaikannya maka dia diperangi. Ya, dan inilah makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Thumma qala sallallahu alaihi wasallam wa hisabuhum 'ala Allah, dan perhitungan mereka adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma'nahu annana naqbalu zahirahum, faman azhara al-islam qabilna minhu ma lam yahsul minhu naqidun min nawaqidil Islam. Ini maknanya adalah kita menerima zahir dari seseorang, apa yang tampak ya secara kasat mata dari seseorang, itulah yang kita hukumi. Seorang dia mengaku Islam, ya sudah kita terima, ya, dan kita perlakukan dia sebagai saudara kita Muslim, ya. Ma lam yahsul minhu naqidun min nawaqidil Islam, selama tidak terdapat padanya salah satu dari pembatal-pembatal keislaman. Ya, hukum asalnya demikian, kita terima. Ya, barakallahu fikum. Wa amma batinuhu fallahu walladzi yatawallah. Adapun batinnya, apa yang terdapat di dalam hatinya, maka itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, urusannya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
Walidzalika qabila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam islam al-munafiqin lamma aslamu wanqadu fi adh-dhahir wa ajra alaihim ahkam al-muslimin. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima Islamnya orang-orang munafik ketika mereka secara zahir mereka masuk Islam dan tunduk pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau perlakukan pada mereka hukum-hukum kaum muslimin. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu mereka ini munafik? Pada akhirnya beliau tahu, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disampaikan kepada sahabat beliau Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, sahibu sirri Rasulillah. Hudzaifah bin Yaman ini dikenal sebagai pemegang rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang memegang rahasia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang siapa saja yang termasuk orang-orang munafik ini. Kenapa tidak langsung diumumkan? Tidak segampang itu urusannya. Karena yang dinilai adalah batinnya atau zahirnya. Batinnya diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau sudah tampak darinya terang-terangan permusuhan terhadap Islam walaupun dia berada di tengah kaum muslimin. Seperti siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul munafikin. Semua tahu dia orang munafik. Tapi apakah ditegakkan atau misalnya berarti dia murtad dan dibunuh? Itu perhitungannya lain lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak pertimbangannya. Bahkan anak beliau sendiri, anak Abdullah bin Ubay, itu tahu, seorang sahabi yang mulia itu tahu bapaknya munafik. Bahkan beliau meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau memang disuruh eksekusi, beliau eksekusi, jangan orang lain. Kenapa? Kalau orang lain yang mengeksekusi, dia khawatir dendam terhadap orang tersebut. Tapi kita tidak mengenal nama-nama lain selain Abdullah bin Ubay ini. Siapa? Enggak tahu kan? Satu orang ini saja, padahal banyak munafikin itu. Yang megang namanya Hudzaifah bin Yaman. Ketika di zaman Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ada salah seorang dari mereka yang mati, kemudian hendak dilakukan prosesi jenazah padanya. Hudzaifah bin Yaman langsung tarik Umar, jangan, huwa minhum. Dia adalah termasuk dari mereka. Kaget Umar, nggak nyangka. Sampai Umar berkata, as'aluka billah, aku minta atas nama Allah padamu, apakah aku termasuk dari mereka? Umar sendiri khawatir, takut dirinya ternyata dianggap munafik. Maka Hudzaifah bin Yaman enggak. Tapi aku tidak mau lagi menjawab pertanyaan seperti ini lagi, kata beliau. Fahada indallah wa amma batinuhum fahada indallahi jalla wa ala huwa alladhi ya'lamu. Adapun batin mereka, apa yang menjadi isi hati mereka, maka ini adalah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengetahuinya. Fa nahnu nahkumu ala zahir, kita menghukumi zahir seseorang. Wala na'lamu ma fil bawatin, kita tidak mengetahui apa yang ada pada batin seseorang, hati-hati seorang. Innama hadza ila Allah hisabuhum ala Allah. Yang seperti ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman kana musliman zahiran wa batinan
fa innahu yakunu min ahli jannah wa yakunu musliman fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang dia muslim zahir maupun batinnya, maka dia min ahli jannah, dia termasuk penduduk surga, yaitu kalau dia mati ya di atas Islamnya. Ya. Wa yakunu musliman fid dunya wal akhirah, dia menjadi seorang muslim di dunia ataupun di akhirat. Wa man kana musliman zahiran faqad wa fa innahu min ahli nar. Qala ta'ala innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Barang siapa yang dia muslim secara zahir saja, batinnya menyembunyikan kekufuran. Siapa ini? Orang-orang munafik. Contohnya siapa? Mereka ini zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Sekarang kita tidak bisa memastikan. Ya, kita hanya melihat zahir, tapi Allah Maha tahu. Ya. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu keadaan hati setiap orang. Ya. Allah musta'an. Itu kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya ya kita sesuai dengan zahirnya saja. Fa innahu min ahlin nar, maka dia termasuk dari penduduk neraka. Orang-orang munafikin. Allah Subhanahu wa taala firman, innal munafikin, sungguhnya orang-orang munafik fid darkil asfali minan nar. Ya, pada lapisan terbawah, makanya diterjemahkan di kerak neraka. Ya, karena kerak itu terjadi kapan? Kalau dia sudah berada di dasar, iya kan? Ya, orang masak nasi, kerak nasi itu di mana? Enggak mungkin yang di paling atas, ya kan? Yang paling bawah itu jadi kerak. Yang nempel sama periuknya itu yang jadi kerak. Ya itulah. Makanya dikatakan fidarkil asfal, di lapisan terbawah. Ya, minan nar. Walan tajidalahu nasira, engkau tidak akan dapatkan seorang penolong pun untuk mereka. Lakin la ya'lamun nifaqal ladzi fil qulub illa Allah jalla wa ala. Akan tapi tidak ada yang mengetahui kemunafikan yang ada di hati ini kecuali Allah jalla wa ala. Ya. Wa nahnu la nahkumu illa bima dhahara lana. Kita tidaklah menghukumi kecuali apa yang tampak pada kita. Faman adharal khaira hakamna annahu min ahlil khair. Barang siapa yang menampakkan kebaikan, maka kita hukumi dia min ahlil khair, sebagai orang yang baik. Wa man adhara syarr hakamna ala annahu min ahli syarr. Barang siapa yang menampakkan keburukan dan kejelekan, maka kita hukumi dia sebagai orang yang jelek. Binaan ala zahir, ya, dibangun di atas zahir yang tampak pada diri seorang tersebut. Wa hisabuhum Allahi azza wa jalla. Adapun hisabnya, perhitungan mereka adalah di sisi Allah azza wa jalla. Wallahu ta'ala alam. Selesai kita dari pembahasan hadis ke-8. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada hadis yang berikutnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.